adalah dapat anak ayah muda itu libur sekolah, apakah terlepas pendidikannya? Itu yang masalah besar. Kita harus mengajarkan kepada dia. Kurikulum pertama yang harusnya kita dapatkan adalah kurikulum tauhid ayah muda. Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat di Mekah itu 13 tahun namanya. Apa yang diajarkan? Masalah tauhid 13 tahun. Ini ismubah berapa kali sebulan Pak? Pelajaran ismubah, pelajaran setiap hari. Rasulullah 13 tahun, ini 6 tahun baru dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Lantas di mana lanjutannya? Ketika 13 tahun diajarkan tauhid, makanya para sahabat generasi pertama tersebut disebut dengan generasi terbaik karena diajarkan oleh guru-guru terbaik, diajarkan oleh puncak guru kemuliaan terbaik ini Rasulullah SAW. Maka yang muda, setelah anak-anak kita libur, ketika mereka sudah berada di rumah, jangan sampai kita tidak memberikan sedikit pun pendidikan apapun di rumah. Karena sesokianya rumah kesuka pendidikan pertama bagi anak-anak kita. Maka pendidikan pertama yang harus kita ajarkan adalah pendidikan tauhid. Bagaimana cara mengajarkan pendidikan tauhid di rumah? Ajarkan keteladanan dan nasihat. Ayah mau izin ayah, siapa yang rajin ke masjid sini? Ada nggak rajin ke masjid anak-anak kita? Ajarkan. Bunda, mohon maaf, ajarkan ayah-ayah anak-anak kita untuk rajin ke masjid. Ajarkan nasihat terbaik buat anak-anak kita agar mencintai masjid. Ajarkan nasihat-nasihat terbaik tentang ketaatan kepada Allah. Pernah nggak kita setiap malam sebelum tidur ngobrol dengan anak kita? Pernah nggak? Atau anak kita tinggal tidur aja? Makanya tadi saya bilang sama Pak Kepsek, puncaknya adalah kita akan buat insya Allah tahun ajaran baru ini, tahun semester ini disebut dengan sekolah orang tua. Sekolah orang tua, bukan anak saja yang sekolah, tapi orang tua juga harus sekolah. Kemudian batch kedua ada nama sekolah guru, satu nama sekolah guru. Artinya apa? Orang tua juga harus sekolah untuk mendidik anaknya. Saya punya anak sekarang sudah 7 tahun muda umurnya. Umur 3 tahun anak saya sudah pandai baca Quran. Karena apa? Karena memang di rumah itu tidak saya sediakan televisi, tidak saya sediakan HP, tidak saya sediakan untuk anak-anak saya. Jam 8 malam kami sudah komitmen ngobrol dengan anak-anak kami. Ngobrol apa yang diomongin, ngomong moci-moci aja. Kemudian kita berikan nasihat. Seperti ini abang, seperti ini. Kita ngomong aja di kasur, ngomong sambil berbahan, bercerita tentang ketaatan kepada Allah. Bagaimana sholat itu bisa mencegah kita sebagai orang-orang yang beriman. Bagaimana memperbanyak doa kita. Maka tauhid. Siapa yang muda? Berapa lama kita yang muda nih Pak? 2 pekan. 2 pekan ayah muda berarti selama 2 pekan ini siap tidak jam 8 malam mati TV? Siap nggak? Ini mumpung kata Pak Kepsek liburan nggak bisa karena sumber tutup. Siap nggak? Jam 8 malam TV dimatikan, setelah sholat isya makan, kita duduk bersama dengan anak-anak kita. Siap nggak? Siap. Siapa yang muda? Mabar. Alhamdulillah kalau punya TV. Yang punya TV matikan TV-nya, HP-nya taruh di atas lemari. Siap nggak ngobrol dengan anak-anak kita? Siap. Apa yang dibicarakan? Sejarah kehebatan umat Islam. Apa yang diceritakan? Ketaatan Nabi kita. Jadi hari ini beli buku-buku sejarah Islam. Matikan TV, HP taruh sudah jam 8 malam sampai anak kita bercerita 1 jam. Kuatkan tauhid dia. Siapa yang muda ya? Jadi jangan sampai nanti setelah itu anak Pak balik ke sekolah lagi kembali ke setelah pabrik lagi nih. Pak sibuk lagi nih ngapa loh? Buang sampah sembarangan. Loh, kok nggak ada minta maafnya? Ini gimana di rumah ngapain aja? Loh, kok malas baca Quran? Ya yang muda ya. Jadi jangan sampai sekolah kita ini hanya fasilitas yang muda. Di mana sekolah yang terbaik? Di rumah.
Maka kita komitmen nih Pak Kepsek ya. Kita komitmen jam 8 malam matikan TV setelah makan, matikan TV, sholat isya, duduk bareng di meja makan, atau duduk bareng di kasur, atau duduk bareng di ruang tengah ngobrol. Ayah, ibu, anak ngobrol. Setuju nggak? Oke, kita jalankan ya. Oke, nanti kita akan lihat. Insya Allah. Kadang ini masalahnya ayah-ayah ini sibuk pula ke warung kopi ya. Ibu sibuk pula nonton sinetron. Anak sibuk main HP. Anaknya tiba-tiba disalahkan gurunya. Pak gimana nih anak saya kok nggak bisa baca buku? Pak gimana nih anak saya kok nggak bisa baca Quran? Pak Unung ya, nggak bisa. Ya jangan disalahin Pak Unung. Salahin mungkin di rumah tidak kita ajarkan bahwa kepala sekolah itu ayahnya, bukan kepala sekolah itu bukan tempat minta duit saja. Dan ayah dan ibu tersebut adalah sekolahnya. Maka apa yang diajarkan di rumah ya udah selama 2 pekan ini, pertama belajar adab. Adab itu didapatkan dari anak kita belajar keteladanan. Dari siapa mereka belajar keteladanan? Dari siapa? Dari orang tuanya. Mohon maaf ayah-ayah yang rajin merokok, ada nggak di sini? Ayah-ayah yang rajin, yang ibu-ibu suka merumpi, ada nggak di sini? Nggak ada. Maka sekarang jauhkan perilaku-perilaku tersebut dan berikan keteladanan buat anak kita. Bagaimana keteladanan tersebut? Keteladanan dalam sikap bahwa ayah kita lah yang menjadi imam di masjid. Ayah saya yang ternyata berada di saf yang terdepan untuk melaksanakan sholat. Ayah saya lah yang melihat ibunya baik, yang membantu ibunya. Seperti itu ayah bunda. Maka 2 pekan ini anak kita akan belajar keteladanan. Dari siapa? Dari ayah dan ibunya. Ayahnya ketika sebelum tidur meminta maaf kepadanya. Anakku, ayah minta maaf kalau hari ini ayahnya salah ya. Anak, dek, abang, ayah minta maaf ya kalau selama ini ayah punya salah hari ini. Terima kasih ya dek, terima kasih abang atas hari ini adik baik. Maka ada reward dan punishment yang kita berikan. Setuju ya bunda ya, 2 pekan ini liburan, siap ya? Karena nanti di awal tahun semester baru kita akan bikin sekolah untuk orang tua. Maka insya Allah kalau berkesempatan nanti Dr. Wido ya, pimpinan sekolah adat nasional, alhamdulillah bisa kita zoomkan nanti bagaimana mengajar keteladanan adat tersebut. Karena sesungguhnya ya, adat tersebut didapatkan bukan dari guru-guru hanya fasilitas, tetapi adat itu didapatkan dari orang tua. Maka ayah bunda yang pertama itu tauhid yang harus kita ajarkan dalam kurikulum pertama tersebut. Kemudian yang kedua yakni adab atau akhlak. Bagaimana ayah bunda berpakaian, ayah bunda mengajarkan keteladanan yang baik, bagaimana memerintahkan anak untuk berwudu, kemudian kita ikut berwudu, bagaimana kita perintahkan anak untuk membaca Al-Quran, maka kita juga ikut membaca Al-Quran. Bukan kita suruh anak baca Quran kemudian kita sibuk merokok ya, salah. Bukan anak kita suruh baca Quran, kita minta untuk nonton sinetron, salah ya udah. Kalau anak kita ingin baca Quran, maka kita juga itu baca Quran. Kalau anak kita perintahkan untuk dia sholat, maka kita juga harus ikut sholat. Maka 2 pekan ini kita lihat ya bagaimana keteladanan tersebut ada. Kemudian ayah bunda yang kami muliakan karena Allah Taala, sebagaimana puncak tertinggi dari adab itu adalah ibadah. Maka kenapa ibadah? Karena ibadah itu bukan lagi keniscayaan ketika dipaksa anak-anak kita untuk sholat, tidak lagi. Jangan dimulai dari sholat dulu, tapi dari adab dulu. Dari adab yang baik, keteladanan yang baik, baru ibadah. Karena kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah itu hanya perintahkan kita beribadah kepadanya dengan ikhlas ayah bunda.
dengan memurnikan agama. Mengapa? Dengan istiqomah. Artinya apa? Anak-anak kita sudah mulai ikhlas dalam sholat. Nanti pulang libur, kita nggak tahu dia sholat zuhur, sholat maghrib, sibuk dia main. Nggak tahu kita. Dari pagi sampai sore kita nggak peduli dia mau main kemana. Kita nggak tahu apakah dia sholat atau tidak, kita nggak peduli. Yang kita tahu besok anak saya sekolah, Pak Unung yang ngajarin dia sholat lagi. Yang penting saya sibuk sekarang kerja cari duit, itu apa? Nanti dia liburan nih, main sepeda dia sama temannya sampai ke SP1, SP2, SP3. Nggak tahu. Lapar, pulang, makan, habis itu main lagi. Ayo nak sholat nak lagi itu yang muda salah. Tapi ada keteladanan. Panggil anak kita, bang ayo kita sholat ke masjid. Berunding bersama-sama. Maka ikhlas dia. Kalau tak ada kita pun dia akan datang ke masjid dengan ikhlas. Kenapa? Sudah ada keteladanan dari ayahnya. Sudah ada nasihat terbaik dari ayah dan ibunya. Sudah ada contoh terbaik dari ayah dan ibunya. Maka ayah muda semua yang kami muliakan, jangan sampai nanti setelah libur 2 minggu ini, 2 pekan ini, pulang ke sekolah tak jadi apa-apa anak kita. 2045 mereka yang akan memimpin bangsa ini. Apa yang terjadi nantinya? Ketika tauhid mereka nggak kuat, mereka akan mudah terombang-ambing. Kemudian ketika akhlak mereka tak baik, mereka mengaku muslim, kemudian ibadah mereka tidak sempurna, maka kitalah tempat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimana pendidikan di rumah kita, ayah bunda? Sebaik apapun pendidikannya ayah bunda, mohon maaf, ayah bunda tahu nggak Nikita Mirzani? Tahu kan? Tahu kan? Nikita Mirzani itu tahu nggak alumni pondok pesantren Montoro? Apakah Montornya yang salah? Tidak, ayah bunda. Apakah SDIT Gajah yang salah ketika anak ayah bunda menjadi anak-anak yang mohon maaf nauzubillah, yang mungkin tidak bisa membahagiakan atau membanggakan ayah bunda? Tidak, ayah bunda. Tidak. Tapi siapa yang harus salahkan kita sebagai orang tua yang ternyata pendidikan di rumah tak sempurna kita ajarkan? Percuma ayah bunda nanti menempatkan di sekolah termahal manapun, sebaik manapun, tapi ternyata di rumah dia tak mendapatkan apa-apa pendidikan dari ayah dan ibunya. Ini kesalahan besar. Mau di SDIT mungkin Gajah, nanti mana tahu murid pondok pesantren kan di Pekanbaru, di Jawa sekalipun, tapi di rumah dia tidak mempunyai bekal dalam pendidikan tauhid yang diajarkan oleh ayah ibunya, dari pendidikan akhlak yang diajarkan ayah ibunya, dan ibadah yang ikhlas yang diajarkan ayah ibunya, maka sia-sia ayah bunda. Semahal apapun ayah bunda membayar pondok tersebut, sekolah tersebut, sia-sia belaka. Maka banyak anak-anak yang pulang pondok pesantren senang, dia bahagia di rumah. Kenapa? Karena di rumah dia bebas. Banyak tidak? Banyak. Seharusnya dia sedih pulang ke rumah karena tidak mendapatkan pendidikan apa. Tetapi seharusnya dia senang juga dia mendapat dia pulang ke rumah. Karena apa? Karena bukan bebasnya dia, tetapi dia mendapatkan pendidikan yang layak dari ayah ibunya. Itu ayah bunda semua yang kami muliakan oleh Allah. Maka 3 ini yang saya pesankan kepada ayah bunda untuk mengakhiri semester ini. 2 pekan ini ayah bunda siapkan diri untuk liburan ini minimal 2 jam, 3 jam di rumah. Siap gak ayah bunda? Ayah lah nih, ayah siap gak? Siap ya? Minimal jam 8 malam pulang ke rumah sudah ayah bunda. Ingatkan ayah bunda, jam 8 malam kita ngobrol sama anak kita. Cerita, ngobrol apa aja. Berikan nasihat ayah, menasihati anaknya. Begitu ayah bunda. Ya, jangan dibiarkan ayah setelah jam 8 ternyata sibuk di warung kopi. Ini ada rapat RT, ada rapat desa. Tidak. Tujuan utama saya adalah untuk anak saya. Saya ingin menjadikan anak saya anak-anak yang memiliki generasi emas 2045. Seperti itu ya bunda. 24 jam Allah berikan waktu buat kita. Tak ada 1 jam 2 jam kita bercengkrama dengan anak kita, maka ini kegagalan besar kita sebagai orang tua. Mohon maaf ya bunda, saya ASN bunda di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Ayah bunda tahu perceraian di Pekanbaru tersebut 500 orang setiap bulan bercerai ayah bunda. 20 orang setiap hari minta cerai. Karena apa? Karena nggak cocok katanya.
Artinya apa? Kegagalan terbesarnya adalah bagaimana dia membina rumah tangga tersebut tidak berdasarkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Tauhidnya tak nampak. Saya nasihati orang yang belum nikah. Apa alasan kamu mau menikah? Cinta Pak katanya. Nah, cinta bilang setahun cerai kan? Karena dasarnya cinta. Tapi kalau dasarnya mengharapkan dari Allah, apapun yang terjadi, laki-laki akan bertanggung jawab penuh pada istri dan anaknya. Pakai komitmen. Jangan hanya cinta saja kemudian lahir anak tidak bisa mendidik anak tersebut. Maka ini masalah besar. Maka lahir generasi lemah yang akan datang. Maka jangan sampai generasi lemah tersebut ada dalam anak keturunan kita yang muda semua. Ya yang muda semua, mohon maaf yang muda mungkin waktu kita yang singkat, tapi insya Allah kita tidak akan berhenti sampai di sini. Tetapi saya ingin memberikan 3 pesan saja kepada ayah bunda semua. Yang pertama, ayah bunda, tauhid anak kita jangan sampai hilang ketika dia pulang dari libur dia. Ingatkan anak kita, nasihati anak kita. Kemudian yang kedua, berikan adab yang baik kepada anak kita. Adab makan, adab minum berdiri. Masalah, tangan kiri ditengok sama anak. Masalah ya udah. Makan tangan kiri, meskipun makan gorengan dilihat oleh anak kita. Kemudian ngobrol sambil merokok dilihat anak kita. Kemudian ribut ibu sama ayah, suami istri di depan anak dilihat sama anak kita. Masalah ya bunda. Maka adab yang besar itu adalah berilah tuntunan yang terbaik buat anak kita sebagai cerminan. Ya bunda. Kemudian yang terakhir adalah ibadah yang ikhlas. Kemudian ketika tauhid dan akhlak mereka sudah kuat, maka ibadah adalah keniscayaan buat kita semua. Ikhlas dia melaksanakan ibadah. Ada atau tidak ada pun kita, dia akan datang ke masjid untuk sholat di masjid. Ada atau tidak ada pun kita, dia akan dengan senantiasa baca Quran. Kenapa? Karena ada rasa terima kasih yang kita berikan kepada dia. Terima kasih hari ini kamu baik anakku. Terima kasih engkau baca Quran hari ini. Setiap malam kita berterima kasih, maka dia akan menjadi orang yang percaya diri yang mudah. Percaya. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua. Dan insya Allah 2 pekan ini para guru menyerahkan kepada ayah bunda, jangan sampai kembali lagi ke sekolah, kembali kepada setelah pabrik. Ini yang kita masalahkan ya ayah bunda ya. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua. Nasrul minallah fatul karim wa basiril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.